Sejak tahun 2024 lalu, terutama ketika Amerika secara terang-terangan menjadi backing Israel, Rusia dan Iran secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama strategis 20 tahun yang disepakati oleh Presiden Iran Mosoud Pezeshkian dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan kedua negara di tengah tekanan geopolitik yang semakin besar. Perjanjian ini mencakup penguatan kerjasama militer dan pertahanan, termasuk klausul bahwa kedua negara tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk tindakan yang membahayakan keamanan satu sama lain. Langkah ini menandai komitmen lebih besar terhadap aliansi strategis di saat Rusia menghadapi perang di Ukraina. Sementara Iran tertekan oleh sanksi barat dan melemahnya pengaruhnya di Timur Tengah setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember lalu. Sementara itu, baru-baru ini Presiden Donald Trump justru ingin mengambil alih jalur Gaza yang selama ini ingin direbut oleh Israel setelah pertemuannya dengan Netanyahu dalam beberapa waktu yang lalu. Melihat apa yang dilakukan Trump dan Benjamin Netanyahu itulah membuat Iran dan Rusia makin geram. Bahkan mereka mengancam akan melakukan serangan besar-besaran jika Trump masih ngotot ingin mengambil Gaza. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Ya, seperti kita ketahui, kalau baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Mosoud Pezeshkian menandatangani Fakta Kerjasama Strategis Menyeluruh di Moskow, Rusia. Kerjasama mencakup bidang militer, teknologi, dan ekonomi di saat kedua negara sama-sama ditekan berbagai sanksi Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Para pejabat Rusia dan Iran mengatakan, kerjasama berlaku selama 20 tahun. Kerjasama juga mencakup perdagangan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Perjanjian kerjasama sangat mungkin diperpanjang. Kegagalan mempertahankan rezim al-Assad di Suriah menjadi pemicu utama penguatan hubungan ini. Sebelumnya, baik Rusia maupun Iran memiliki kepentingan strategis di Suriah, termasuk pangkalan militer Rusia di Tartus dan Keimim, serta hubungan Iran dengan kelompok Hezbollah melalui Suriah. Namun setelah tersingkirnya al-Assad, kedua negara kini lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral. Kesepakatan ini juga sejalan dengan proyek koridor transportasi utara selatan yang diinisiasi Rusia, yang memanfaatkan Iran sebagai jalur transit vital untuk perdagangan Asia-Rusia, sekaligus menghindari checkpoint geopolitik seperti terusan Suez. Di sisi lain, isu nuklir Iran juga menjadi potensi sumber perselisihan karena Rusia tak menginginkan perubahan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dengan fokus pada tujuan bersama untuk menghadapi hegemoni AS, hubungan Rusia dan Iran menunjukkan peningkatan signifikan. Meski demikian, dinamika geopolitik yang terus berubah, termasuk posisi Turki dalam konflik Suriah, dapat menguji ketahanan aliansi ini di masa depan. Sementara itu, aliansi yang dilakukan oleh Rusia dan Iran juga mulai diwaspadai oleh Israel dan Amerika Serikat. Karena bagaimanapun, Iran adalah salah satu negara yang paling menolak Gaza dikuasai oleh Israel, apalagi Amerika Serikat. Maka dari itu, kerjasama militer yang dilakukannya dengan Rusia akan membuat Iran makin berani untuk menentang dan tak sungkan untuk menyerang Israel secara membabi buta. Dan seperti yang kita tahu, kalau jalur Gaza atau sering disebut dengan Gaza Strip merupakan salah satu wilayah Palestina yang memiliki luas kurang lebih 365 km persegi.
Di wilayah ini setidaknya terdapat 2,3 juta penduduk yang menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Namun sayang, sejak serangan besar-besaran pasukan Israel yang dibantu oleh sekutunya Amerika, Gaza kini runtuh. 60% bangunan di Gaza telah hancur dengan 1,9 juta jiwa warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka sempat mengungsi ke selatan saat bombardir dilakukan selama 15 bulan terakhir. Dan ketika gencatan senjata terjadi, mereka berjalan berkilo-kilometer untuk kembali ke utara ke rumah mereka yang sayangnya sudah hancur lebur. Ya, kini Gaza tak lagi sama sekarang, dan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Amerika untuk coba mengambil alih tanah warga Gaza. Jadi baru-baru ini saat Netanyahu terbang ke Washington DC untuk bertemu Donald Trump, keduanya diketahui saling berdiskusi soal isu Israel di Timur Tengah, termasuk proyek menguasai Gaza. Dalam pernyataannya, Trump pun menyebut jika Gaza adalah tempat yang sudah tidak layak untuk ditinggali. Oleh sebab itu, Amerika akan mengambilnya, meratakannya, dan membangun kembali wilayah itu. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Menurut Trump, itulah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan, di mana ia juga mengingatkan bahwa warga Gaza nggak boleh kembali, karena jika kembali itu akan membuat semua kembali seperti apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Do a real job, do something different, just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Pernyataan dari Donald Trump sendiri dapat diartikan jika mereka benar-benar akan mengambil alih kota Gaza, mengambil alih tanah milik orang-orang di sana dan membangunnya kembali untuk orang-orang Amerika dan kemungkinan besar untuk orang-orang Israel. Jelas ini adalah pengusiran besar-besaran, sebuah proyek untuk menghapus Palestina dan peta dunia, sebuah kekejaman yang seharusnya tak dibiarkan oleh dunia. Sementara itu, jika melihat penjelasan yang baru-baru ini disampaikan oleh Donald Trump soal keinginan Amerika membangun dan memiliki Gaza, berbagai kritikan keras pun muncul dari pengamat dunia hingga jutaan orang di media sosial. Banyak orang meyakini bahwa apa yang dilakukan Trump ini jauh dari nilai-nilai kemanusiaan soal hak-hak dari warga Gaza. Gimana tidak, Trump ingin membangun, tapi tak ingin melihat mereka, warga Gaza, kembali. Terus buat siapa mereka membangun? Di situ jelas bahwa Trump menganggap tanah Gaza akan jadi milik Amerika. Dan lucunya, mereka yang merusak kota, menghancurkan, dan kini seolah jadi pahlawan, mengaku bahwa mereka akan membangun wilayah Gaza dan tak memperbolehkan orang-orang Gaza kembali lagi. Di sisi lain, pejabat senior Hamas mengatakan, kami menganggap rencana ini sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut, karena rakyat Gaza tidak akan membiarkan rencana semacam itu terlaksana. Sedangkan senator dari Partai Demokrat Amerika mengatakan, dia benar-benar kehilangan akal. Invasi AS ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara AS dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah. Itu seperti lelucon yang buruk dan menjijikan. Dan terlepas dari apapun, Rusia dan Iran tentunya nggak akan tinggal diam jika jalur Gaza kembali dirusuh oleh Israel maupun Amerika.
mereka telah siap sepenuhnya dengan segala senjata militer yang mereka miliki saat ini. Dan jika masih ngotot, bukan tak mungkin kalau mereka akan membabi buta Israel dengan rudal-rudal milik Rusia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.